mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul tentang donasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Revanes Torus, NPM 22351011 Saya Angelia Simajunta, NPM 223510112. Saya Wisudawan Sepurian, NPM 2235101111. Sini saya akan menjelaskan PHP admin. Di sini sebelumnya sudah terdapat database donasi. Di dalam database donasi terdapat tabel donasi, tabel donatur, tabel login, tabel penerima donasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tabel login. Di dalam tabel login terdapat field username password. Di tabel donatur terdapat field ID donatur, nama, alamat, telepon, email. ID donatur sebagai primary key, dan di tabel donasi terdapat ID donasi, ID donatur, jumlah, tanggal. ID donatur ini kita bikin primary key. Terus selanjutnya tabel penerima donasi. Di dalam tabel penerima donasi terdapat file ID penerima, nama, alamat, telepon. ID penerima kita bikin primary key. Baik, di sini kita masuk ke NetBeans. Kita membuat sebuah proyek yang berjudul donasi. Dalam proyek tersebut kita membuat sebuah kelas, yaitu kelas yang bernama koneksi. Guna kelas ini untuk menghubungkan sebuah NetBeans terhubung ke dalam database, yaitu PHP MyAdmin. Setelah itu kita masuk ke menu login. Kita membuat sebuah form, yaitu login, yang di sini terdiri dari login, registrasi, dan cancel. Di dalam button login kita dapat melihat sebuah source code, yaitu sebagai berikut. Ini adalah source code dari sebuah menu login. Lalu kita kembali ke desain form, kita masuk ke source code registrasi. Ini adalah sebuah source code di dalam button registrasi. Baik, di sini kita akan mencoba jalankan program tersebut. Di sini kita mencoba registrasi. Kita mengisi sebuah username Roy123. Kita membuat passwordnya sebagai kita create. Penyimpanan data berhasil. Kita kembali ke menu login, kita masukkan data yang setelah tersimpan tadi. Kita klik login. Berhasil login. Di sini kalau kita klik OK, kita akan masuk ke dalam form menu utama. Dalam menu utama tersebut terdiri atas 3 tabel, yaitu tabel donatur, tabel donasi, dan tabel penerima. Selanjutnya terdapat form TB donatur, di mana di dalam TB donatur terdapat ID donatur, nama, alamat, telepon, dan email. Untuk button simpannya, kita bisa mengisinya dengan event, action perform, dan isinya sebagai berikut. Untuk button ubah, kita lihat event, action perform. Terdapat source code sebagai berikut. Untuk button hapus, kita event, action perform. Terdapat source code sebagai berikut. Untuk button clean,
kita event, action, action perform. Di sini kita tinggal memanggil metode yang telah kita buat, yaitu metode kosong. Sini kita run. Kita isi ID donatur 5. Kita buat nama, alamat, telepon, email. Kita klik simpan. Maka data yang telah kita buat otomatis tersimpan. Kita ubah. Kita klik ubah. Maka data kita otomatis berubah. Kita klik hapus. Maka data kita terhapus. Selanjutnya kita masuk ke TB penerima donasi. Di dalam TB penerima terdapat ID penerima, nama, alamat, dan telepon. Pada button simpan, kita event, action, action perform. Terdapat source code sebagai berikut. Dalam button ubah, kita event, action, action perform. Terdapat source code sebagai berikut. Di button hapus, kita event, action, action perform. Di button clear, kita event, action, action perform. Di sini kita coba run. Kita isi ID penerima, nama, alamat, telepon. Lalu kita simpan. Penyimpanan data berhasil. Kita klik clear, maka otomatis data bersih. Terus kita ubah nama. Kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Kita klik hapus, maka data berhasil dihapus. Yang terakhir di sini terdapat TB donatur. Terdiri dari ID donasi, ID donatur, jumlah, tanggal. Di button simpan, kita event, action, action perform. Itu terdiri dari source code sebagai berikut. Diubah, kita event, action, action perform. Pada hapus, kita event, action, action perform. Pada clear, kita event, action, action perform. Kita coba run. Di sini kita buat 3, di sini kita buat 6, jumlah,
tanggal, coba simpan. Di sini tidak bisa menyimpan karena ID donatur bersifat forensik, di mana ID donatur itu harus sesuai pada tabel data donatur yang telah ada. Kita buat di sini 3, kita buat 2, kita buat 2. Kita klik simpan. Otomatis data tersimpan. Kita klik, kita ubah ID donatur menjadi 1, kita ubah. Data berhasil diperbarui. Lalu kita klik hapus, maka data otomatis terhapus. Sekian dari hasil presentasi kami. Untuk waktunya, terima kasih. Sampai jumpa masa